Hai teman-teman, sekarang kita bakal bahas tentang hakikat manusia dan pengembangannya loh. Ayo kita ke poin yang pertama. Apa ya poin yang pertama? Yang pertama itu ada apa sih pengertian dari sifat hakikat manusia? Ini kerap diartikan sebagai ciri-ciri dan karakteristik yang membedakan antara manusia dan hewan loh. Ayo kita lanjut ke dua hal pembeda dari manusia dan hewan. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada kesungguhan diri. Kemudian kita lanjut ke poin wujud sifat hakikat manusia. Ada kemampuan beradaptasi, bertanggung jawab, kemampuan bereksistensi, dan yang terakhir ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Kita lanjut yuk ke dimensi hakikat manusia. Di sini ada 4 dimensi. Yang pertama ada dimensi keindividualan, kemudian yang kedua ada dimensi kesusilaan, yang ketiga ada dimensi kesosialan, dan yang keempat ada dimensi keberagaman. Kemudian kita lanjut ke perkembangan dimensi. Ada perkembangan utuh. Nah, dari aspeknya ada jasmani, rohani, spiritual. Ayo kita ke poin selanjutnya. Nah, dari segi dimensi ada individualitas, ada sosialitas, ada keberagaman, dan ada kesusilaan. Yang di domain dan di ranah ada kognitif, ada psikomotrik, dan yang terakhir ada afektif. Nah, poin terakhir adalah pengembangan tidak utuh. Nah, jadi dia bila tidak ada di antara aspek dimensi dan domain, berarti dia di Materi yang ketiga yaitu pengantar ilmu pendidikan tentang landasan pendidikan, yang dimana ada landasan filosofis bersumber dari pandangan dalam filsafat pendidikan menyangkut keyakinan terhadap manusia. Yang kedua, landasan sosiologis yang berkenan dan berkembang dan kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup yang meliputi 4 bidang. Yang pertama, bidang hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat, dan yang kedua hubungan manusia, 3 pengaruh sekolah, 4 sekolah dengan kelompok sosial lainnya. Yang ketiga, landasan psikologis, pendidikan tidak mungkin diperlakukan sama terhadap peserta didik sekalipun mereka memiliki kesamaan. Adapun landasan pendidikan, yang pertama landasan fondasi, yaitu yang mencapai rangkaian kegiatan menuju dewasa. Dan yang kedua, landasan filosofis, pendidikan Pancasila yang menjadi semangat dalam berkarya dalam segala bidang. Dan adapun landasan pendidikan yang ketiga, yaitu landasan sosiologis. Menurut John Locke, anak terlahir seperti katas putih, dan mereka pun memiliki tingkah laku manusia terlahir dari bawaan, atau bahkan juga dari lingkungan. Teori-teori pendidikan ada 4, yaitu yang pertama teori pendidikan klasik, teori pendidikan personal, dan ketiga teori pendidikan, dan yang keempat teori internasional. Halo semua, di kesempatan kali ini kita bakalan membahas hakikat pendidikan. Pendidikan yaitu pergaulan anak dengan orang dewasa dalam perkembangan jasmani maupun rohani ke arah kedewasaan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan membuat masyarakat Indonesia punya pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, serta keterampilan untuk dirinya. Pendidikan sekarang adalah gambaran pendidikan masa lampau yang belum dikonstruksikan dengan sempurna. Tetapi, ada tetapinya nih guys. Diasumsikan sebagai media pembelajaran yang ada dan berkaitan dengan sosial masa itu yang sederhana. Baiklah, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ialah dasar pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan dan membentuk peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bertujuan agar berkembangnya potensi manusia menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan, serta menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya,
yaitu aliran-aliran dalam pendidikan. Check it out! Yang pertama, ada aliran nativisme. Dengan tokoh Schopenhauer, aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia ditentukan dari faktor-faktor sejak lahir, pembawaan yang ada sejak lahir yang menentukan perkembangan pendidikan tidak bisa mengubah sifat bawaan. Yang kedua, ada aliran empirisme dengan tokoh John Locke. Aliran ini berlawanan dengan nativisme atau perkembangan anak ditentukan dari lingkungan atau pendidikan dan pengalaman yang diterima sejak kecil. Di sini dikatakan manusia lahir putih bersih seperti kertas putih yang belum ada tinta yang menempel. Perkembangan selanjutnya itulah tergantung pendidikan dan lingkungannya. Yang ketiga, ada aliran naturalisme dengan tokoh J.J. Rousseau. Natur artinya alam atau pembawaan sejak lahir. Aliran ini mengatakan bahwa hakikatnya sejak dilahirkan semua anak itu baik. Yang sangat mempengaruhi ialah pendidikan dan tumbuh kembang yang diterimanya. Aliran konvergensi dengan tokoh William Stern. Anak sejak lahir sudah memiliki potensi, tapi yang menentukan ialah perkembangan selanjutnya dalam pendidikan. Potensi tersebut tidak akan berkembang dengan baik jika tidak didukung. Begitupun sebaliknya, pendidikan tidak akan berhasil baik jika tidak ada pembawaan yang mendukung. Tutwuri Handayani berasal dari salah satu tokoh pendidikan paling berpengaruh di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang juga merupakan pendiri perguruan taman siswa. Tutwuri Handayani berarti mengikuti dari belakang atau mendorong, memotivasi, ataupun membangkitkan semangat. Aliran ini mengakui bahwa anak memiliki pembawaan potensi serta bakat dari lahir. Kata Tutwuri, diharapkan dapat menemukan serta memahami bakat dan potensi yang terlihat oleh anak. Selanjutnya, dibimbing dengan memberi dorongan serta motivasi ke pertumbuhan yang sewajarnya. Ing ngarso sung tulodo. Ada yang tahu artinya? Artinya, kita pendidik berada di depan hendaklah memberi contoh teladan yang baik terhadap anak didiknya. Mari kita jabarkan masing-masing arti dari ing ngarso sung tulodo. Yang pertama adalah ing ngarso yang artinya di depan, sung atau asung artinya memberi, sedangkan tulodo artinya adalah contoh atau teladan yang baik. Ing madyo mangun karso yang artinya jika pendidik berada di tengah-tengah anak didiknya, hendaknya ia mendorong kemauan dan kehendak mereka untuk berinisiatif dan bertindak. Selanjutnya, mari kita jabarkan masing-masing arti dari kalimat ing madyo mangun karso. Yang pertama, ada ing madyo yang artinya di tengah. Yang kedua, ada mangun yang artinya membangun atau menimbulkan dorongan. Yang ketiga, ada karso yang artinya kemauan. Itulah sedikit pemaparan saya tentang hakikat pendidikan. Semoga wawasan Anda semua bertambah. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.